Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kembali materi kita pada hari ini. Kita masuk kali ini pada prisma segitiga. Sebagaimana sama-sama sudah kita ketahui bahwa pengertian dari prisma ini adalah gabungan dua buah bangun datar yang sama dan sebangun secara sejajar. Nah, kali ini bangun datarnya adalah segitiga. Nah, ini ada dua buah segitiga yang kongruen, yang sama dan sebangun, ya. Nah, kemudian letaknya pun secara sejajar. Nah, ini kita gabungkan dengan kita hubungkan antara titik-titiknya. Maka jadilah dia sebuah prisma segitiga. Nah, volumenya ya, ini adalah luas segitiga dikali tinggi. Sekali lagi Pak Diar ulang, volume dari prisma segitiga adalah luas segitiga dikali tinggi. Inilah kenapa Pak Diar menekankan agar kamu hafal rumus luas bangun ya datar. Ini agar kamu hafalkan luas bangun datar. Oke, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi. Oke, yuk kita masuk pada bahas soal. Baik, lihat ada sebuah prisma segitiga ya. Nah, di mana di sini ya ditanya adalah volumenya. Baik, teman-teman, dalam menyelesaikan soal prisma segitiga, kamu butuh sedikit ketelitian dengan cara melihat pada bangun tersebut. Nah, biasanya di dalam prisma segitiga suka dicantumkan tanda siku-siku. Maka kita lihat dulu nih. Ya, ada tanda siku-siku. Nah, ini dia tanda siku-siku. Nah, tanda siku-siku ini menandakan bahwa garis yang membentuknya adalah garis alas dan tinggi. Ya, jadi ya, tanda siku-siku ini, maka angka-angka yang berada yang membentuk sudut siku-siku ini alas dan tingginya. Ya, kenapa Pak? Kok suka begitu Pak? Ya, karena nanti kamu suka dikecoh. Ada angka di sini nih. Ya, ada angka di sini. Nah, hati-hati kamu dalam menentukan alasnya. Ya, dalam menentukan alas dan tinggi segitiga, patokannya adalah tanda siku-siku. Oke? Yuk, kita lanjut. Diketahui. Nah, alasnya adalah 5, tingginya 12. Tinggi prismanya adalah 18. Maka yang ditanya adalah volumenya. Volume, ingat rumus volume berarti luas alas kali tinggi. Nah, ini dalam hal ini adalah segitiga. Maka dia adalah luas volume adalah setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Kita masukkan setengah kali 5 kali 12 kali 18. Ya, kita selesaikan nih. Setengah kali 60 kali 18. Hasilnya adalah 30 kali 18 sama dengan 540 cm kubik. Oke? Ya, biasanya yang sering keluar dalam ujian ini adalah prisma segitiga. Kenapa? Karena bisa dibuat pengecohnya. Yaitu tadi ada masukkan angka-angka. Nah, caranya supaya kamu tidak terkecoh, lihat dan perhatikan tanda siku-siku. Oke? Ya, oke ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini tanda siku-sikunya. Nah, ini berapakah volumenya? Lihat, perhatikan tanda siku-sikunya. Nah, ini tanda siku-sikunya. Maka garis yang membentuknya itu adalah garis alas dan tinggi segitiga. Itu yang dipakai. Garis yang membentuk tanda siku-siku ini garis yang dipakai. Kok nggak 5 Pak? Nah, 5 ini pengecohnya. Nah, yang 5 ini itulah pengecohnya. Oke? Pengecoh supaya kamu menjadi bingung. Oke? Yuk kita selesaikan. Diketahui alasnya 3, tingginya 4, tinggi prismanya 7. Maka ditanya adalah volumenya. Volumenya berarti rumusnya adalah setengah alas kali tinggi kali tinggi. Berapa? Kita masukkan nih. Setengah kali 3 kali 4 kali 7. Hasilnya adalah 6 kali 7 sama dengan 42 cm kubik.
Pak Diar yakin kalau kamu memasukkan angka dengan benar, kamu pasti akan benar. Setengahnya kamu sudah benar, nggak akan terkecoh ya dengan angka-angka yang ada. Maka dalam prisma segitiga teliti dengan memperhatikan tanda siku-siku. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal berikut lagi. Nah, ini dia nih. Wah, ini Pak nggak ada tanda siku-sikunya Pak. Nah, yang ditanya volume Pak. Iya. Nah, kalau ini kita lihat di sini garis alasnya adalah 10. Ya. Garis alasnya adalah 10. Tingginya nih sini ada tanda ya, garis arsiran yang membentuk ya, yang membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, di sini ini ada garis arsiran. Garis arsiran ini tingginya 8. Nah, dia membentuk sudut siku-siku. Maka diambil angka 10 dan angka 8. Alasnya 10, tingginya 8. Ya, yang ditanya adalah tinggi prisma. Ya, volumenya 480. Ya, ini dia. Maka kita jawab nih. Ya, volume sama dengan setengah alas kali tinggi kali tinggi. Volumenya kita ganti. 480 sama dengan setengah kali 10 kali 8 kali tinggi. Nah, hasilnya adalah 480 sama dengan 40 kali tinggi. Nah, biar enak kita rubah nih. 40 kali tinggi sama dengan 480. Atau tingginya sama dengan 480 dibagi 40. Hasilnya adalah 12. Oke? Ya, mudah-mudahan Pak Diar nggak kecepatan. Mudah-mudahan. Kalaupun kamu merasa kecepatan, ya tonton ulang lagi ya. Gak apa-apa ya. Oke. Baik, sekarang prisma lingkaran. Nah, hati-hati. Prisma lingkaran. Prisma pengertiannya adalah gabungan dua buah bangun datar yang kongruen, yang sama dan sebangun secara sejajar. Bangunnya kali ini adalah lingkaran. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Ada 2 buah. Nah, ada 2 buah. Kemudian ini kita hubungkan, kita gabungkan dengan sebuah bidang. Jadilah dia sebuah, betul sekali, ini adalah sebuah tabung. Tabung itu adalah prisma lingkaran. Tabung itu adalah nama keren, nama matematikanya prisma lingkaran. Nah, ini adalah tabung. Oke. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volumenya adalah luas lingkaran dikali tinggi. Ya, luas lingkaran dikali tinggi. Nah, harus apa nih luas lingkarannya? Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Oke, kita langsung pada contoh soal. Ini dia. Sebuah contoh soal. Tabung dengan jari-jari 7 dan tingginya adalah 28. Yang ditanya adalah volumenya. Yuk kita selesaikan. Diketahui jari-jari 7, tinggi 28. Nah, yang ditanya adalah volume. Nah, kita jawab nih. Volume sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Pi bisa 22/7 atau bisa juga 3,14. Tergantung angka yang akan dikalikannya. Kalau angkanya bilangan 7 atau kelipatan 7, kamu pakainya 22/7. Kalau angkanya adalah puluhan, ratusan, kamu bisa pakai 3,14 ya. Biar enak mengkalikannya. Ya, kita pakai nih 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 7. Enak kita mencoret-coretnya ya. Ya, kita selesaikan nih. 7 habis dibagi 7. Yang tersisa adalah 22 kali 7 kali 28. Hasilnya adalah 4.312. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Oke ya. Yuk kita latihan lagi. Nah, ini ada contoh soal nih. Sebuah tabung. Ternyata yang diketahui adalah jari-jarinya dan volumenya saja. Yang ditanya adalah tinggi. Nah, yuk kita masukkan. Kita masukkan jari-jarinya 10, volumenya 2198. Yang ditanya adalah tinggi. Ya, kita jawab nih. Maka volumenya adalah pi r kuadrat dikali
T. Ya, volumenya berapa? Volumenya 2198 sama dengan pi-nya kali ini kita pakai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya 10. Enak kita dalam mengkalikannya. 3,14 dikali 10 kali 10. Enak ya. Ketimbang 22/7 dikali 10 dikali 10. Agak susah mencoret-coretnya. Agak panjang ya dalam menjawabnya. Nah, ini lebih enak ya. Mana yang kamu pakai, 3,14 atau 22/7, tergantung angka yang akan dikalikannya. Nah, ini karena akan dikali 10, maka kita pakai 3,14. Oke, hasilnya adalah 2198 dikali 314 kali T. 314 dari mana, Pak? Ini 314 itu dari 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 314. Komanya bergeser ke, ya, di sini ada nolnya, ada 2, berarti bergeser ke kanan sebanyak 2 kali. Oke, ya, biar kita rubah dalam bentuk yang enak. 314 kali tinggi sama dengan 2198. Tingginya adalah 2198 dibagi 314, hasilnya adalah 7. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Insyaallah, mudah-mudahan ya, apabila kamu tekun dalam berlatih, terus juga masih ada yang belum mengerti, kamu bisa mengulang-ulang, atau kamu nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Guru atau Bu Guru. Demikian yang bisa Pak Diar sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.